Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik politik pembangunan pedesaan pada era Orde Baru. Beberapa topik ya, ada arus balik politik dan kebijakan agraria. Jadi dengan mengikuti kuliah ini, Anda diharapkan memahami bagaimana perubahan kebijakan politik dan kebijakan agraria dari era Orde Lama ke era Orde Baru. Nah, selain memahami kontras itu, Anda diharapkan juga dapat memahami apa saja sih bentuk-bentuk politik pembangunan pedesaan yang dijalankan oleh rezim Orde Baru dan apa implikasi dari hal itu terhadap kebijakan reforma agraria. Nah, yang terakhir, dengan pelaksanaan politik pembangunan pedesaan yang berorientasi kapitalis itu tentu ada dampak-dampak sosial dan keagrariaannya. Nah, diharapkan dengan mengikuti kuliah ini Anda bisa memahami apa sih dampak-dampak sosial dan keagrariaan dari dihentikannya land reform dan dilaksanakannya strategi pembangunan kapitalis di pedesaan. Nah, ini tujuan pembelajaran kita minggu ini. Baik, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu arus balik dari populisme di era Orde Lama, kemudian menjadi otoritarianisme di era Orde Baru. Apa arus balik yang pertama? Tentu saja terkait dengan land reform itu sendiri ya. Jadi kalau di era Soekarno, beliau menyatakan bahwa land reform itu adalah bagian mutlak dari revolusi Indonesia. Jadi kalau revolusi Indonesia itu mau sempurna, maka salah satu bagian pentingnya adalah land reform ya. Tanpa land reform maka revolusi Indonesia belum selesai ya. Dan Bung Karno kan terkenal sekali dengan jargonnya bahwa revolusi Indonesia belum selesai. Karena yang baru dicapai adalah revolusi kemerdekaannya. Kita merdeka dari penjajah Belanda ya. Tetapi warisan kolonialnya, warisan feodal ya yang terus berlanjut di era kolonial, khususnya di bidang agraria itu masih berlanjut ya. Karena itu beliau berkata dalam salah satu pidato yang terkenal bahwa tanpa land reform maka revolusi Indonesia tidak ada artinya. Nah, berbeda dengan anggapan dan kebijakan semacam itu, justru sebaliknya di era Orde Baru land reform itu dianggap sebagai produk PKI ya, Partai Komunis Indonesia. Nah, seperti sudah disampaikan pada kuliah sebelumnya, stigma ini tentu saja sangat salah ya, karena UPA itu dihasilkan dalam satu proses yang cukup lama penyusunannya, dan dia diputuskan di lembaga negara, yaitu di DPR, dan di dalam pembahasan UPA itu tercapai kesepakatan bulat. Tidak ada satupun yang menolak diundangkannya UPA itu. Jadi salah sekali kalau dianggap land reform itu, yang itu merupakan amanat UPA, adalah produk PKI. Lagi pula di dalam UPA ada pengakuan mengenai hak milik ya. Dan itu tentu saja tidak bisa dikaitkan dengan PKI, karena kalau PKI sesuai dengan visi sosialismenya, mereka tidak mengakui adanya hak milik individu. Nah, stigma ini berlanjut sampai akhir 70-an dan baru pada tahun 78 berkat satu laporan yang ditugaskan oleh Presiden kepada Menteri Ristek waktu itu. Kemudian Menteri Ristek membentuk satu tim yang diketuai oleh Profesor Condronegoro. Itu kemudian menghasilkan satu laporan interim ya mengenai masalah pertanahan. Dan di laporan itu, disitulah dinyatakan bahwa UUPA itu tidak ada kaitannya dengan komunisme gitu ya. Dan karena itu seluruh amanat yang ada di UPA itu harus terus dijalankan ya, termasuk land reform ya. Nah, berbekal laporan itulah kemudian UUPA dipulihkan lagi statusnya. Dia tidak dianggap lagi sebagai undang-undang produk PKI, tetapi meskipun demikian land reform tetap tidak dilaksanakan ya. Jadi itu salah satu arus baliknya. Apa arus balik yang lain? Yaitu sentralisme kekuasaan dan eliminasi kekuatan masyarakat sipil ya. Kalau kita ingat mengenai pelaksanaan land reform di era 60-an, di situ terlihat sekali bagaimana partisipasi organisasi petani itu sangat dijamin ya. Misalnya salah satu komponen penting di dalam pelaksanaan land reform itu dibentuknya panitia land reform ya. Di dalam panitia land reform itulah perwakilan-perwakilan organisasi tani yang ada di daerah itu ya, selalu ada perwakilannya ya. Jadi kalau di kabupaten itu ada organisasi tani Pertanu misalnya yang berafiliasi ke NU, atau Petani ya, Petani ini nama organisasi juga,
Persatuan Tani Nasional Indonesia, itu berafiliasi ke PNI ya, atau BTI ya yang berafiliasi ke PKI, atau GTI Gerakan Tani Indonesia yang berafiliasi ke PSI Partai Sosialis Indonesia. Nah, maka perwakilan dari organisasi tani itu selalu duduk di panitia land reform itu ya. Nah, jadi ada jaminan partisipasi organisasi tani di dalam penyelenggaraan land reform ya. Nah, meskipun seperti kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, di tengah suasana politisasi yang sangat kencang, maka terkadang keberadaan perwakilan organisasi tani ya yang berafiliasi kepada partai ini juga membuat runyam masalah ya, karena kemudian kadang panitia land reformnya ini susah sekali mengambil keputusan karena terjadi politisasi ya oleh organisasi tani yang berafiliasi ke parpol ya. Nah, tetapi pada masa Orde Baru, partisipasi semacam itu dieliminasi ya. Misalnya saja, saya tadi lupa menyatakan bahwa di era 60-an itu juga ada kelembagaan khusus pengadilan yang menangani masalah sengketa land reform. Jadi kalau dalam pelaksanaan land reform itu ada sengketa gitu ya, mengenai batas maksimum atau mengenai siapa subjeknya dan segala macam, maka sengketa itu kemudian dibawa ke pengadilan land reform ini. Dan di dalam pengadilan ini juga ada perwakilan organisasi petani. Sayangnya kemudian pengadilan land reform ini dihapus sama sekali oleh Orde Baru pada tahun 70 ya. Kemudian seperti tadi saya sampaikan, ada panitia land reform ya yang mewadahi organisasi petani ya. Nah, di era Orde Baru, panitia land reform ini dibubarkan, lalu dibentuk panitia baru yang tidak lagi mewadahi organisasi petani, tetapi didominasi oleh birokrasi ya. Dan ada perwakilan dari petani ataupun nelayan, tetapi itu hanya berasal dari satu organisasi saja, yaitu HKTI dan HNSI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Kita tahu HKTI maupun HNSI ini adalah organisasi boneka ya yang dibentuk oleh Orde Baru pada waktu itu. Nah, jadi HKTI ini sesuai dengan namanya himpunan, itu merupakan organisasi payung yang dipaksakan oleh pemerintah pada waktu itu untuk menghimpun seluruh organisasi petani yang ada ya, atau organisasi nelayan yang ada kalau untuk HNSI ya. Jadi kalau dulu ada Pertanu, ada petani, BTI dengan sendirinya sudah dibubarkan, jadi tidak bisa lagi, lalu kemudian macam-macam lah ya, GTI dan segala macam, itu semuanya harus berhimpun di HKTI ini ya. Jadi kemudian kalau dulu organisasi taninya independen gitu ya, sekarang karena dia berinduk ke organisasi payung yang dibentuk oleh pemerintah, nah mereka kemudian dilemahkan ya. Ini bagian dari apa yang disebut sebagai korporatisme negara, nanti saya akan jelaskan itu. Nah, begitu juga koperasi rakyat yang dulu diorganisir oleh partai politik dan underbow-nya, itu sekarang dilarang ya. Dan semua kegiatan koperasi harus disalurkan melalui koperasi unit desa ya. Jadi ini lagi-lagi melemahkan ya. Kalau dulu koperasi itu basis kemandirian gitu ya, kemudian ini dipaksakan bergabung di dalam koperasi unit desa. Yang tentu saja yang menjadi pengurus ya, menjadi pengelola di dalam KUD ini adalah elit-elit desa yang merupakan kelompok yang loyal ya kepada Orde Baru gitu ya. Nah, kemudian juga ada kebijakan masa mengambang dan depolitisasi pedesaan ya. Jadi di dalam kebijakan ini partai politik itu tidak boleh punya kepanjangan organisasi di tingkat desa ya. Jadi partai politik itu hanya boleh punya kepanjangan tangan organisasi sampai level kabupaten. Kenapa begitu? Karena Orde Baru trauma ya. Dulu terjadi politisasi masyarakat pedesaan yang sangat panas sekali gitu ya, sampai kemudian terjadi benturan ya di desa gitu ya. Lalu kemudian Orde Baru membuat peraturan baru bahwa desa itu harus steril dari persaingan politik partai gitu ya. Karena itu kepanjangan partai politik, struktur organisasinya itu hanya boleh sampai di level kabupaten. Nah, tetapi ini tidak berlaku bagi Golkar ya. Karena bagi Orde Baru, golongan karya itu bukan partai ya.
dia golongan karya meskipun dia peserta pemilu. Jadi membingungkan itu ya. Jadi dia bukan partai politik, dia adalah golongan karya yang menghimpun banyak organisasi kekaryaan, makanya di situ ada Kosgoro, ada segala macam itu ya, organisasi-organisasi kekaryaan. Dia bukan partai politik, tetapi dia peserta pemilihan umum ya. Jadi silahkan definisikan sendiri itu gimana itu. Tapi begitulah, jadi karena dia bukan didefinisikan sebagai parpol, maka Golkar tetap bisa melakukan mobilisasi, konsolidasi politik kekuasaan di wilayah pedesaan ya, termasuk melalui PNS dan segala macam. Nah, kemudian yang tidak kalah penting ya sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan Orde Baru yang sangat berciri otoriter semacam ini, karena semuanya kan disentralisir ke negara gitu ya. Itu adalah pengendalian hak berserikat ya. Jadi ada aturan mengenai ormas, di mana ormas itu harus asas tunggal, lalu setiap ormas itu harus punya pembina, dan pembinanya itu biasanya berasal dari pimpinan daerah dan segala macam gitu ya. Jadi Anda bayangkan ormas yang semestinya organisasi independen, dia bukan bagian negara, mewakili otonomi masyarakat, kemandirian masyarakat, tetapi kalau membentuk ormas, dia asasnya harus sama ya, asas tunggal Pancasila ya. Dan asas tunggal Pancasila itu artinya Pancasila sebagaimana didefinisikan oleh negara gitu ya, bukan Pancasila yang sifatnya sebagai ideologi terbuka gitu ya. Nah, jadi atas nama Pancasila seperti didefinisikan oleh negara, maka negara bisa menuding, oh ini ekstrim kanan, oh ini ekstrim kiri, kan dulu begitu ya. Anda mungkin nggak bisa membayangkan ya, tetapi seperti itu suasananya ya pada waktu itu. Nah, jadi ini juga ada pengendalian hak berserikat ya. Jadi semestinya kebebasan berserikat, mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh konstitusi, termasuk dengan membentuk organisasi kemasyarakatan, itu dibatasi ya, sangat dibatasi. Nah, yang tidak kalah penting adalah dilakukannya politik teritorial hankam rata, pertahanan, keamanan rakyat semesta ya. Jadi ini politik teritorial yang dilaksanakan di seluruh desa-desa di Indonesia yang tujuannya bukannya untuk mempertahankan negara dari ancaman kekuatan asing, tetapi untuk mengontrol warga negara ya. Jadi ini politik teritorial yang justru memusuhi warga negaranya, karena sebetulnya diarahkan untuk mengawasi ya, memata-matai, mengontrol warganya sendiri ya, warga negara, rakyatnya. Padahal doktrin hankam rata itu dulu awalnya kan lahir dari pengalaman revolusi kemerdekaan, di mana perlawanan terhadap kekuatan kolonial itu hanya bisa berhasil karena partisipasi rakyat ya. Jadi sumber logistik tentara, bahkan sebelum menjadi tentara nasional kan masih laskar-laskar begitu ya, belum diorganisasi secara rapih gitu. Nah, siapa yang membiayai laskar-laskar yang melawan penjajah waktu itu? Ya rakyat ya. Siapa yang menyediakan tempat bersembunyi, tempat mengungsi, dan segala macam itu? Ya rakyat ya. Nah, karena itulah lahir yang namanya strategi perang semesta itu ya, perang yang berbasis kepada rakyat ya. Nah, tetapi ketika itu kemudian diterjemahkan menjadi politik teritorial hankam rata, lalu maknanya jadi berbeda, karena kemudian itu digunakan untuk mengendalikan rakyat ya, menguasai rakyat. Jadi ada misalnya Babinsa ya, Bintara Pembina Desa ya. Jadi ada tentara yang khusus ditugaskan menjadi pembina desa gitu ya. Sampai sekarang sebetulnya masih ada itu ya, meskipun tidak lagi seotoriter seperti zaman Orde Baru gitu ya. Lalu ada Tripika ya, Tri pimpinan kecamatan ya. Kalau di kabupaten ada Tripida ya, Tri pimpinan daerah gitu ya. Di mana Tripika itu terdiri dari Danramil, Komandan Rayon Militer, Camat, dan Kapolsek ya, Kepala Kepolisian Sektor ya. Jadi mungkin itu nggak bisa terbayang pada masa sekarang ya, tetapi dengan Tripika itu artinya kan kita ini pemerintahan yang sangat militeristik sebetulnya ya. Karena yang memerintah itu bukanlah eksekutif ya, bupati atau bawahannya gitu ya, di dalam struktur organisasi eksekutif itu, tetapi ada komponen militer di situ ya. Tripika, 3 pimpinan kecamatan ya. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana otoriternya pada masa itu gitu ya. Lalu RT dan RW itu dulunya juga bagian dari politik teritorial ya.
Ada Hansip, pertahanan sipil, Siskamling, dan segala macam. Yang itu dulu bagian dari upaya untuk konsolidasi kekuasaan, memata-matai rakyat, kurang lebih begitu ya. Memata-matai kalau ada yang disebut sebagai ekstrim kanan atau ekstrim kiri, dan seterusnya. Nah, jadi di sini Anda bisa melihat bagaimana arus balik itu terjadi dari populisme pada masa pemerintahan Soekarno ke otoritarianisme ya. Meskipun banyak juga para peneliti, para pengamat yang menyatakan bahwa benih-benih dari otoritarianisme Orde Baru ini sebetulnya berasal dari era Soekarno sendiri ya, ketika dia menerapkan dekret tahun 59 itu, dan kemudian dia membubarkan partai-partai dan segala macam itu ya. Dia kemudian menerapkan apa yang disebut sebagai demokrasi terpimpin ya. Nah, jadi buah dari otoritarianisme itu sebetulnya sudah mulai disemai pada masa Soekarno sendiri, dan kemudian mencapai puncaknya pada Orde Baru. Tadi saya sudah menyampaikan korporatisme negara ya. Jadi dengan korporatisme negara itu, kekuasaan negara itu menjangkau banyak sekali level dan sektor ya. Misalnya saja kalau sebelumnya desa itu adalah pengejawentahan dari pemerintahan rakyat di level paling bawah. Jadi dia pemerintahannya rakyat. Karena dia pemerintahannya rakyat, maka bentuknya beda-beda ya. Ada Banua, ada Nagari, ada desa, ada apa lagi? Ngata, ya macam-macam namanya ya. Karena dia wujud dari bagaimana pemerintahan itu dijalankan oleh warga di desa sendiri. Dan karena desanya sangat beragam, basis sosialnya juga beragam, ada yang teritorial, ada yang genealogis, ada yang punya sistem adat dan segala macam, maka pemerintahan desa itu sangat beragam. Tetapi pada tahun 79 dikeluarkanlah Undang-Undang Pemerintahan Desa, di mana desa itu dinyatakan sebagai bagian dari pemerintahan negara. Jadi dia bukan pemerintahannya rakyat, tetapi bagian dari pemerintahan negara pada level paling bawah. Dengan kata lain, dia menjadi kepanjangan dari kekuasaan negara ya. Nah, tentu ini sangat kontras sekali ya dengan Undang-Undang Desa sekarang ya, karena Undang-Undang Desa sekarang ini kan merupakan koreksi ya, kritik terhadap model yang semacam ini. Kalau Undang-Undang Desa yang sekarang kan didasarkan pada merekognisi keragaman yang ada di desa, dan asas saya lupa namanya, tetapi asas itu menyatakan bahwa selama urusan itu bisa diselenggarakan di desa, ditangani oleh masyarakat di desa, maka dia menjadi urusannya desa ya. Barulah kalau urusan itu menjangkau lebih luas lagi, lebih kompleks lagi, dan tidak lagi bisa ditangani oleh desa, baru dia dijadikan urusan pemerintahan yang ada di atasnya ya. Tetapi sejauh dia bisa ditangani di desa, maka dia menjadi urusannya desa. Nah, ini berbeda dengan Undang-Undang Desa nomor 5 tahun 79 ini. Di dalam undang-undang ini, desa itu menjadi kepanjangan tangan atau kepanjangan kekuasaan dari negara ya. Nah, selain menjangkau sampai ke level desa, yang itu artinya kontrol negara itu sangat mencekam gitu ya di desa gitu ya. Pada waktu itu ada Babinsa, ada desanya sendiri kemudian dijadikan bagian dari kepanjangan kekuasaan negara. Korporatisme negara itu juga diwujudkan melalui berbagai organisasi profesi dan asosiasi sosial ya. Tadi saya sudah sampaikan misalnya kalau profesi petani diwadahi dengan HKTI, kalau nelayan HNSI gitu ya, kalau pegawai negeri ya Korpri gitu ya, kalau guru PGRI, apalagi kalau pemuda KNPI, perempuan Kowani ya. Jadi seperti itu ya. Dan organisasi-organisasi payung itu tentu saja di bawah kontrol negara ya. Jadi bukan saja menjangkau pada level desa, tetapi secara horizontal menyangkut sektor-sektor yang beragam di tengah masyarakat, profesi, hobi, dan segala macam itu juga dimasuki oleh negara. Nah, otoritarianisme itu juga tercermin di dalam bagaimana hukum itu dipahami dan difungsikan oleh Orde Baru. Jadi di sini hukum tidak lagi atau kurang dipahami sebagai wujud dari norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, yang kemudian itu bisa diangkat menjadi hukum
nasional begitu, tetapi lebih dipahami sebagai sarana rekayasa sosial ya. Jadi kalau hukum itu lebih dipahami sebagai kenyataan yang ada di masyarakat, itu kan contohnya UPA ya. UPA itu dirumuskan dengan mengabstraksikan hukum adat ya. Jadi hukum adat yang hidup di tengah masyarakat itu kemudian digali dan kemudian dirumuskan kembali pada skala yang lebih luas menjadi UPA itu gitu ya. Atau misalnya Pancasila ya, istilah Pancasila itu kan selalu disampaikan oleh Bung Karno bahwa beliau itu bukanlah pencipta Pancasila, tetapi beliau adalah penggali Pancasila ya. Karena nilai-nilai Pancasila itu sudah hidup di tengah masyarakat, lalu beliau memformulasikannya, apa yang sudah hidup itu menjadi Pancasila ya. Itu kalau hukum itu dilihat sebagai cerminan dari nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat, lalu kemudian diangkat pada level yang lebih tinggi gitu ya. Nah, pada masa Orde Baru, hukum itu lebih dilihat sebagai sarana untuk rekayasa sosial ya. Tentu saja yang namanya hukum itu punya dua aspek itu ya. Punya aspek dia bagian dari kenyataan sosial yang sudah ada dan hidup di masyarakat. Di sisi yang lain, hukum itu juga menjadi bagian dari sarana rekayasa sosial ya. Misalnya dengan dikeluarkannya undang-undang land reform itu kan menjadi sarana untuk melakukan perubahan sosial ya, merubah struktur yang tidak adil, merubah struktur agraria feodal supaya dia lebih adil. Jadi memang dia juga punya fungsi sarana rekayasa sosial ya. Tetapi di era Orde Baru khususnya, hukum itu menjadi alat bagi penguasa sebetulnya untuk melakukan rekayasa sosial itu. Dan karena itu produk-produk hukum yang dikeluarkan adalah produk-produk hukum yang sejalan dengan kepentingan penguasanya begitu ya. Nanti kita akan lihat pada slide berikutnya ya. Jadi dengan landasan itulah maka kemudian kita melihat bagaimana misalnya karena kepentingan penguasa itu tidak lagi menjalankan land reform misalnya, UPA yang semangatnya melakukan itu sempat dipetieskan ya sampai tahun 78 ya. Jadi berapa lama itu? 67 Orde Baru mulai berkuasa sampai 78 ya, hampir lebih dari 10 tahun misalnya gitu ya. Nah, jadi pada masa ini hukum lebih difungsikan ya sebagai sarana rekayasa sosial, dan karena itu pandangan di dalam melihat hukum-hukum yang hidup di masyarakat itu cenderung negatif ya. Makanya masyarakat adat itu dilihat sebagai penghambat kemajuan ya. Kalau Anda mengikuti pembahasan Undang-Undang Desa tahun 79 tadi, itu salah satu alasannya adalah keragaman itu merepotkan upaya pembangunan yang mau dijalankan oleh pemerintah ya. Jadi keragaman itu bukan dilihat sebagai potensi untuk partisipasi ya, tetapi dilihat sebagai hambatan, penghambat dari pembangunan ya. Nah, seperti itu ya. Nah, tujuan kuliah pertama kan menjelaskan mengenai arus baliknya ya. Nah, pokok bahasan yang kedua di dalam kuliah minggu ini adalah apa sebetulnya pembangunan pedesaan itu ya yang dijalankan oleh Orde Baru. Nah, kita tahu kalau sebelumnya pembangunan pedesaan itu didasarkan kepada land reform ya. Jadi basis produksinya itu ditata dengan menjamin akses atas tanah yang lebih adil gitu ya. Nah, tetapi di era Orde Baru karena land reform tidak dijalankan, maka Orde Baru lebih memilih pembangunan pedesaan dan pertanian yang berbasis kapitalisme agraria. Apa yang dimaksud dengan kapitalisme agraria dalam konteks pembangunan pertanian dan pedesaan? Nah, itu ada beberapa hal ya. Pertama adalah tentu saja karena kapitalisme agraria itu semangatnya sebetulnya sangat bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria, di mana dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu kan dinyatakan kita tidak boleh membiarkan sistem produksi yang sifatnya itu eksploitatif ya, eksploitasi oleh manusia atas manusia yang lain ya. Nah, jadi semangat UPA begitu. Dan karena itu sebetulnya itu agak susah mempertahankan UPA sementara pada saat yang sama menjalankan kapitalisme agraria. Nah, karena itulah maka ketika tahun 78 itu UPA tetap dinyatakan berlaku ya, kemudian pemerintah Orde Baru mencoba mendistorsinya ya. Caranya bagaimana? Pertama, dari semula dia undang-undang induk dimaksudkan sebagai undang-undang pokok
yang sifatnya generik gitu ya, tetapi kemudian dari undang-undang pokok itu lahir undang-undang turunan yang mengacu kepada undang-undang pokok itu ya. Makanya di bawah undang-undang pokok agraria ini muncul undang-undang mengenai penetapan batas tanah pertanian ya. Itu yang dikenal sebagai undang-undang land reform ya. Jadi itu undang-undang turunan dari undang-undang induknya gitu ya. Nah, diharapkan hal yang sama kemudian juga terjadi pada undang-undang turunan lain yang mengatur soal agraria. Dia merujuk kepada undang-undang pokok agraria. Nah, oleh Orde Baru, pengertian semacam ini kemudian dinihilkan ya, dan undang-undang pokok agraria tidak lagi dianggap sebagai undang-undang induk, tetapi dia undang-undang sektoral ya. Dia salah satu undang-undang saja yang mengatur sektor tertentu, yaitu sektor pertanahan ya. Padahal kan di dalam UPA dinyatakan agraria itu bukan hanya tanah ya, mengenai bumi, air ya, dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ya, dan seterusnya. Itu kan di situ agraria bukan hanya sektor pertanahan, tetapi oleh Orde Baru dipahami sebagai undang-undang sektoral. Lalu bagaimana dengan ketentuan land reform? Padahal jelas sekali di Undang-Undang Pokok Agraria land reform itu harus dilaksanakan ya, supaya sistem produksinya tidak eksploitatif ya. Nah, oleh Orde Baru land reform ini tidak dilakukan ya. Jadi upaya menata ulang struktur agraria ini tidak dilakukan, tetapi land reform ini hanya dijadikan sebagai kebijakan teknis administratif semata ya. Jadi misalnya di dalam pendaftaran tanah lalu mau keluar sertifikat, lalu dilihat nih alas haknya apa ini? Oh, alas haknya ini sebetulnya tanah negara, dia petani penggarap gitu ya. Nah, karena ini tanah negara, maka tata cara legal pemberian hak atas tanah itu berupa pemberian tanah oleh negara. Nah, karena pemberian tanah oleh negara, oh berarti ini land reform gitu ya. Jadi kurang lebih hanya dipahami sebagai salah satu lorong di dalam berbagai bentuk legalisasi tanah itu. Ada yang lorongnya itu land reform gitu ya, ada yang lorongnya itu misalnya kalau alas haknya itu hak adat ya, itu hak yang dulu diperoleh berdasarkan sistem adat di desa itu. Misalnya tanah pekulen atau kalau di Jawa ya, atau tanah gogol, itu kan hak-hak adat ya. Nah, kalau itu tanah adat berarti skema legalisasi haknya bukan dengan pemberian tanah oleh negara, karena itu bukan tanah negara, tetapi konversi hak ya, dari hak adat menjadi hak milik gitu ya. Jadi seperti itu, bukan lagi dipahami sebagai upaya menata ulang struktur agraria. Jadi dia menjadi proses di dalam melegalisasi tanah. Nah, di sisi yang lain, ketentuan di dalam UPA yang mendukung pembangunan kapitalis itu digencarkan ya. Misalnya pendaftaran dan administrasi tanah ya. Jadi kalau dulu itu pendaftaran tanah itu dilakukan desa per desa, ini di bawah aturan Undang-Undang Land Reform ya. Dan pendaftaran tanah desa per desa itu maksudnya apa? Supaya bisa didaftar tuh, ini tanah siapa dan segala macam. Nah, ketika sudah didaftar, terlihat gitu ya, mana yang kelebihan maksimum, mana yang pemiliknya nggak ada di situ ya, tanah guntai, dia hanya mengakumulasi aja tanahnya di situ, sementara dia sebetulnya tidak lagi menjadi petani, dia menjadi pengusaha di kota, tapi dia spekulasi tanah dengan membeli tanah di desa gitu ya, misalnya begitu ya. Lalu akan ketahuan juga siapa yang gurem, bahkan siapa yang bekerja di sektor pertanian tetapi tidak punya tanah ya, menjadi buruh tani. Jadi dulu pendaftaran tanah desa per desa itu dalam rangka pelaksanaan land reform gitu ya. Nah, tetapi kemudian oleh Orde Baru ini dirubah pada tahun 97, di mana pendaftaran tanah itu tidak lagi dalam rangka pelaksanaan land reform, tetapi lebih untuk legalisasi. Jadi ya udah, kalau kamu punya itu ya itulah yang dilegalisasi. Jadi tidak lagi dijadikan dasar untuk menjalankan land reform ya. Jadi kalau ada yang kelebihan dan segala macam ya udah nggak dipermasalahkan lagi. Lalu HGU dan HGB sebagai bentuk hak yang sifatnya bukan hak milik ya, tetapi hak guna, itu yang tercantum di dalam UPA itu kan sebetulnya HGU dan HGB itu juga membuka ruang untuk diberikan kepada usaha kolektif rakyat ya. Jadi koperasi misalnya atau kelompok usaha di pedesaan. Kalau menurut UPA bisa saja mendapatkan HGU atau HGB ya. Karena di dalam UPA itu kan ada dorongan
bagi rumah tangga petani dia bisa menjalankan usaha tani yang layak ya, yang itu batas minimumnya ditentukan ya, 2 hektar ya, meskipun 2 hektar ini terlalu ambisius sebetulnya. Dan pada era Orde Lama pun sudah banyak kritik nih, 2 hektar ini dapatnya dari mana kok terlalu tinggi. Nah, tapi itu soal lain. Tetapi di UPA itu ada 2 ketentuan untuk menjamin petani itu sejahtera. Pertama, rumah tangga petaninya dia memiliki penguasaan lahan yang minimum ya, yang minimum itu layak gitu ya. Lalu yang kedua, usaha-usaha kolektif rakyat itu juga didorong supaya mereka juga bisa memperoleh alokasi tanah dari negara untuk usaha komersial ya. Jadi HGU dan HGB itu bisa saja sebetulnya diberikan kepada koperasi petani ya, kepada gapoktan gitu ya. Kalau sekarang kan ada istilah gapoktan. Bisa sebetulnya ya, di dalam UPA itu dijamin begitu ya. Tetapi oleh Orde Baru mungkin hanya bisa dihitung jari ya yang diberikan kepada koperasi petani. Tetapi yang banyak diberikan ya tentu kepada pengusaha-pengusaha besar gitu ya. Lalu distorsi yang lain adalah pengadaan tanah ya. Jadi pengadaan tanah untuk pembangunan ya sampai sekarang juga terjadi itu ya. Itu ada dasarnya di dalam UPA gitu ya. Tetapi kemudian diskusinya kan adalah pengertian mengenai pembangunan untuk kepentingan umum itu definisinya seperti apa sih sebetulnya gitu ya. Apakah atas nama pembangunan lalu pemerintah dengan seenaknya bisa menggusur rakyat ya, misalnya untuk Waduk Kedung Ombo waktu itu, atau Waduk Gajah Mungkur dan segala macam. Waktu itu kan yang ramai itu kan pembangunan bendungan ya. Nah, dulu pada masa Orde Baru itu malah belum ada ketentuan yang sangat jelas ya. Sebetulnya kriteria pembangunan untuk kepentingan umum itu seperti apa, itu tidak terlalu jelas ya. Baru pada masa belakangan ya, era reformasi itu ada undang-undang khusus ya mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum ya. Di situ kemudian dijelaskan apa kriterianya, lalu prosedur pembebasan lahannya harus seperti apa, penilaian ganti ruginya seperti apa, itu lebih jelas ya di dalam undang-undang sekarang ya. Meskipun bukan berarti tidak tanpa kontroversi juga ya. Misalnya dengan digencarkannya pembangunan infrastruktur oleh Jokowi, ini kan juga banyak sekali debat soal pengadaan tanah untuk infrastruktur itu. Apakah itu betul-betul melayani kepentingan rakyat banyak atau infrastruktur itu sebetulnya lebih untuk melayani investasi skala besar misalnya, kan itu masih soal yang didebatkan ya. Misalnya pembangunan bandara di Tasikmalaya itu ya, itu yang kemudian mangkrak itu ya. Nah, itu sebetulnya betul-betul melayani kebutuhan rakyat atau sebetulnya waktu itu dibuka untuk membuka jalur baru untuk investasi di sana yang itu sebetulnya bukan dalam jangkauan rakyat juga sebetulnya gitu ya. Nah, jadi ada distorsi dalam rangka untuk mendorong terjadinya kapitalisme agraria. Nah, salah satu bentuk kapitalisme agraria itu adalah revolusi hijau ya. Revolusi hijau kita tentu tahu semua istilah itu. Itu adalah revolusi di dalam produksi pangan ya, dengan memanfaatkan teknologi yang lebih maju ya di dalam hal varietas yang dipilih ya, dan kemudian di dalam usaha taninya ya, menggunakan pupuk kimia dan segala macam ya. Nah, di dalam revolusi hijau ini, dan tentu saja revolusi hijau ini kenapa istilahnya disebut revolusi hijau, itu tentu tidak lepas dari persaingan perang dingin ya. Karena ada revolusi merah dari blok sosialis, lalu blok kapitalis menggencarkan apa yang disebut sebagai revolusi hijau ya. Di mana di dalam revolusi hijau ini masalah agraria itu hanya direduksi sebagai soal produksi pangan saja ya. Jadi bagaimana produksi pangan itu bisa ditingkatkan. Kalau masalah agraria dibatasi pengertiannya hanya soal produksi pangan, maka tidak menjadi soal siapa yang memproduksinya dan dengan cara apa produksi pangan itu dijalankan gitu ya. Yang penting produksi pangannya bisa meningkat dan bisa memenuhi kebutuhan konsumsi pangan ya di dalam negeri ya. Yang itu kemudian mencapai puncaknya sehingga Indonesia meraih swasembada pangan ya di pertengahan 80-an ya. Lalu Presiden Soeharto mendapatkan penghargaan FAO pada waktu itu ya. Nah, karena dibatasi sebagai soal produksi pangan semata, maka ya solusinya sederhana ya. Diadopsi saja teknologi yang terkini ya pada masa itu supaya produksi pangan itu bisa digenjot ya. Sementara soal struktur agrarianya, siapa yang memproduksinya, apakah petani punya tanah atau sekedar buruh tani dan segala macam itu tidak dipersoalkan gitu ya. Jadi tidak dilakukan perombakan struktur agrarianya.
Nah, yang juga penting ya di dalam memahami revolusi hijau di Indonesia adalah dia terutama bertumpu kepada golongan yang kuat ya. Jadi bagaimana revolusi hijau itu dijalankan, itu mengutamakan golongan elit desa dan petani kaya. Ini juga tidak lepas dari upaya Orde Baru untuk memperoleh dukungan dari bawah dalam rangka mendepolitisasi potensi-potensi oposisi di bawah. Karena oposisi di bawah itu kan dulu cukup kuat ya. Dulu negara itu pada era Orde Lama sebetulnya sangat lemah ya. Yang kuatnya adalah masyarakatnya, karena masyarakatnya ada organisasi tani yang kuat dan segala macam. Sementara negaranya masih lemah ya, baru keluar dari penjajahan, birokrasinya belum rapi, teknokratnya belum pinter ya, dan segala macam gitu ya, belum terkonsolidasi gitu ya. Nah, di era Orde Baru ini potensi-potensi kritis terhadap negara itu disingkirkan ya, dengan Litsus dan segala macam itu, dengan Babinsa dan segala macam itu. Dan di sisi yang lain, negara juga berusaha untuk membangun patronase di desa ya. Jadi rupanya negara ini tidak cukup dengan menjadikan pemerintahan desanya itu sebagai kepanjangan tangannya, tetapi juga dia ingin memperluasnya ke sektor masyarakat. Jadi patronase ya, dibangun patronase. Siapa kliennya? Kliennya adalah elit-elit desa dan petani kaya yang memperoleh manfaat dari kredit Bimas, Inmas ya, memperoleh keuntungan dari pelaksanaan revolusi hijau, dan karena itu mereka sangat loyal kepada Orde Baru gitu ya. Itu sebabnya kenapa kemudian revolusi hijau itu manfaatnya itu sangat terdiferensiasi ya, sangat tidak setara di antara masyarakat di desa itu sendiri ya. Karena memang itu bagian dari strategi negara pada masa itu untuk mewujudkan patronase negara ya. Nah, inilah yang oleh salah satu peneliti yang dikutip oleh Pak Wiradi disebut sebagai bypass approach ya, pendekatan jalan pintas di dalam membangun desa ya. Jadi ketimbang menempuh jalan susah ya dengan melaksanakan land reform dan membangun sistem produksi yang lebih adil dan kemudian lebih produktif di desa supaya nantinya itu bisa menopang sektor industri di kota gitu ya. Itu kan kepanjangan gitu ya. Dan ribet ya, malah mungkin konflik dan segala macam itu. Ya ngapain menempuh jalan itu kalau masalahnya adalah produksi pangan gitu ya. Karena tadi masalah agrarianya dibatasi hanya sebagai masalah produksi pangan. Jadi lebih baik kita ambil jalan pintas saja. Kita genjot revolusi hijau, kita injeksi varietas unggul, kita sediakan pupuk yang bersubsidi, kita beri kredit ya, dan segala macam supaya produksi pangan meningkat gitu ya. Dan memang meningkat ya, produksi pangan meningkat ya. Kemudian intensifikasi menjadi sangat tinggi ya, karena kalau dengan padi varietas lokal mungkin setahun cuma panen sekali gitu ya. Maka dengan varietas unggul ini bisa panen 2-3 kali bahkan ya. Jadi produksinya meningkat drastis. Tetapi seperti tadi saya sampaikan, yaitu hanya mengutamakan dan menguntungkan golongan elit desa dan petani kaya ya. Artinya orang yang kuatlah yang bisa memanfaatkan dan memperoleh keuntungan ya dari revolusi hijau. Nah, inilah yang oleh Pak Sayugyo di dalam satu karya yang sangat berpengaruh ya. Karya ini banyak sekali dikutip ya. Dan kemudian menggunakan satu istilah yang sangat jitu menggambarkan masalahnya ya. Jadi modernization without development. Jadi memang terjadi modernisasi pertanian, memang produksinya meningkat ya. Memang terjadi adopsi teknologi yang tinggi di pedesaan. Yang Indonesia fantastis ya, di tempat lain adopsi teknologi itu sangat lambat ya, tetapi di Indonesia itu sangat cepat sekali. Dan kenapa itu sangat cepat sekali? Salah satunya juga karena dilakukan dengan cara militeristik ya. Ada cerita misalnya, itu dicantumkan di buku Nur Fauzi yang tadi saya kutip itu, bagaimana misalnya di Klaten itu ya, bibit-bibit varietas lokal tuh dirampas dan dibakar ya, supaya petani mau menggunakan varietas unggul gitu ya. Jadi dilakukan dengan cara militeristik ya. Petani yang tidak tanam serentak gitu ya, itu dipanggil di koramil ya, ditahan gitu ya. Karena sistem usaha tani dengan varietas unggul kan menuntut keserempakan tanam ya, supaya hamanya bisa dikendalikan. Nah, jadi dengan cara militeristik semacam itu, adopsi teknologinya memang tinggi sekali dan sangat cepat. Modernisasi bisa terjadi.
Tetapi kalau bicara pembangunan masyarakatnya, bagaimana masyarakat itu memperoleh manfaat dari revolusi hijau itu, maka itu tidak terjadi gitu ya. Justru yang terjadi sebaliknya gitu ya, yang ditunjukkan oleh Pak Sayuyo di dalam artikel itu ya. Itu sebetulnya presentasi untuk FAO, tapi kemudian dimuat di salah satu jurnal di Bangladesh ya. Dan banyak sekali dikutipnya, karena dengan jitu sekali, dengan hanya 3 kata menggambarkan kenyataan yang terjadi pada masa itu, yaitu modernization without development. Nah, ini kisah yang terkait dengan revolusi hijau. Jadi bagaimana pembangunan pertanian itu berciri sangat kapitalistik ya, mengutamakan petani kaya, program yang sangat padat modal, tidak lagi padat karya, sehingga dulunya di dalam satu petak sawah itu bisa menampung banyak sekali tenaga kerja, karena mulai dari tanam sampai panen itu sangat padat karya. Maka dengan varietas unggul ini, dia kemudian banyak sekali tenaga kerja pedesaan yang tersingkir dari situ, terutama perempuan ya, Dulu ada sistem bawon ya, yang memungkinkan orang yang nggak punya tanah itu bisa memperoleh manfaat di dalam usaha tani itu gitu ya. Ada kedokan dan segala macam gitu ya. Tetapi ketika terjadi revolusi hijau, itu hilang ya, tidak lagi terjadi seperti itu ya. Misalnya ada diskusi apakah perubahan sistem kedokan di masa revolusi hijau itu adalah adaptasi kelembagaan atau justru eksploitasi ya. Itu tulisannya Pak Gunawan Wiradi. Dia membuat judul Institutional Adaptation or Exploitation ya. Jadi kalau dulu kedokan itu lebih mencerminkan institusi untuk sharing ya. Meskipun sharingnya ini bisa berbagi kemiskinan ya dalam tanda kutip yang oleh Clifford Geertz itu, karena sebetulnya yang dibagi itu juga tidak banyak gitu ya. Jadi yang tidak banyak itu kemudian masih harus dibagi dengan orang yang ada di desa itu supaya semuanya dapat bagian meskipun sedikit-sedikit ya. Tapi terlepas dari itu ada mekanisme berbagi. Nah, tetapi di era revolusi hijau kemudian mekanisme berbaginya ini yang dulunya relatif lebih setara, sekarang jauh lebih menguntungkan pemilik tanah. Nah, jadi ada modifikasi kelembagaan, tetapi pertanyaannya adalah apakah itu institutional adaptation, bagian dari resiliensi supaya buruh tani tetap bisa bekerja gitu ya, atau dengan relasi yang keuntungannya itu sudah tidak lagi imbang sebetulnya dengan curahan tenaga kerjanya, maka kita bisa membaca itu adalah bentuk eksploitasi baru ya. Jadi tergantung teorinya sebetulnya gitu ya. Nah itu. Nah jadi ini bagaimana kapitalisme agraria kemudian hadir ya, sudah lama tentu hadir, tetapi kali ini hadir melalui bentuk revolusi hijau. Nah, bentuk lain dari kapitalisme agraria adalah agroindustri ya. Agroindustri, jadi perkebunan dalam skala industrial ya. Yang dulunya itu pada masa kolonial itu terwujud dalam bentuk HRVA. Nah, di era Orde Baru, agroindustri ini tentu saja pada waktu itu belum banyak perkebunan seperti sekarang ya. Sawit sekarang ada di mana-mana. Pada waktu itu keinginan investor untuk menanamkan uangnya dengan perkebunan semacam yang ada sekarang itu belumlah sebesar seperti sekarang gitu ya. Sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru di dalam mengembangkan agroindustri ini adalah dengan mengembangkan apa yang disebut sebagai kemitraan Pirbun ya. Intinya petani plasma dan inti gitu ya. Dan Pirbun ini juga kemudian diterapkan di dalam program-program transmigrasi ya. Jadi supaya tersedia tenaga kerja di wilayah-wilayah baru perkebunan di luar Jawa, maka kemudian dilakukan transmigrasi untuk menyediakan tenaga kerja. Jadi mereka ditransmigrasikan ke wilayah-wilayah pembukaan kebun-kebun baru atau wilayah adanya HTI baru ya, ada trans HTI juga ya. Nah, kenapa ini dilakukan? Pada waktu itu pernah terjadi demonstrasi besar-besaran gitu ya pada akhir tahun 70-an dan awal 80-an itu, di mana mahasiswa itu protes terhadap kepentingan modal asing ya. Waktu itu terutama Jepang ya. Jadi ada banyak protes, kemudian itu berujung salah satunya dalam peristiwa malaria. Nah, itu adalah protes sentimen anti modal asing itu. Karena itu pemerintah Orde Baru mengundang perkebunan ini salah satunya dengan model kemitraan Pirbun ya. Nah, mengapa pola ini dikembangkan? Karena sebetulnya dengan pola ini, di mana perusahaan itu bermitra dengan rakyat ya waktu itu ya,
sebetulnya bagi pengusaha sendiri keuntungannya adalah dia bisa menguasai hasil produksi tanpa harus menguasai tanahnya ya, karena ada kontrak farming ya. Jadi ada kontrak untuk menanam komoditas tertentu, lalu petani didampingi, dikasih kredit gitu ya, dan dikasih pelatihan dan segala macam, lalu hasilnya harus disetor ke perusahaan itu. Jadi dengan cara itu sebetulnya perusahaan bisa menguasai hasil produksi tanpa harus menguasai tanahnya gitu ya. Misalnya di beberapa tempat di Jawa Barat ada pir kelapa ya untuk kopra misalnya. Atau kalau di Jawa Timur yang banyak itu adalah tebu ya. Jadi kontrak farming, petani menanam tebu, lalu diserap oleh perusahaan pabrik gula ya. Keuntungan lain bagi pengusaha adalah dengan sistem semacam itu, maka dia tidak punya kendala lagi menyangkut masalah tenaga kerja ya. Karena yang bekerja ya petani itu sendiri, jadi si pengusaha tidak perlu mencari tenaga kerja baru untuk mengerjakan produksi suatu komoditas yang diinginkan gitu ya. Jadi dia tidak harus membayar upah karena dia tidak mempekerjakan siapapun gitu ya. Dia memanfaatkan tenaga kerja dari petani yang bermitra dengannya, yang menjalin kontrak farming itu. Tetapi meskipun dia tidak menguasai tanah, meskipun dia tidak menguasai tenaga kerja, karena tanahnya milik petani sendiri, tenaga kerjanya adalah tenaga kerja rumah tangga petani itu sendiri, tetapi perusahaan itu tetap bisa mengendalikan usaha taninya. Kenapa? Karena dia memberi kredit ya, memberi saprodinya, memberi bibitnya ya, dan kemudian menentukan kemana harus dijual, jadi monopoli pasarnya ya. Jadi dengan cara itu dia sebetulnya tetap bisa mengendalikan usaha taninya ya. Dan meskipun di dalam kontrak farming ya, biasanya, tetapi nggak selalu ya, biasanya ada perjanjian mengenai kualitas komoditi yang harus dihasilkan dan segala macam gitu ya. Dan berapa harganya begitu ya. Tetapi posisi petani biasanya tidak cukup kuat ya, sehingga pengusaha dengan cara sepihak dia bisa menentukan harganya ya. Dia bisa bilang, oh ini kualitasnya tidak A gitu ya, ini grade B misalnya ya. Padahal ya belum tentu juga gitu ya, dan petani tidak pernah diberitahu sebetulnya kriteria untuk menentukan kualitas itu seperti apa. Atau kalau petani tebu, dia tidak pernah dikasih tahu ini rendemennya berapa. Pokoknya begitu masuk pabrik ditimbang lalu dinilai begitu ya. Oh ini rendemennya seperti ini dan ini harganya sekian gitu ya. Jadi posisi petaninya sangat lemah, tetapi di sisi yang lain pengusaha punya kendali yang kuat atas usaha taninya gitu ya. Keuntungan lain dari sistem Peerbun ini adalah pengusaha berbagi resiko ya dengan petani ya. Misalnya kalau petani itu sudah dikasih bibit, kasih modal dan segala macam, itu tentunya kredit yang harus dibayar ya, dan pembayarannya tentu dipotong dari harga jualnya ya. Jadi kalau harga jualnya misalnya 1.000 misalnya ya, tetapi yang diterima oleh petani mungkin tinggal 500 misalnya ya, karena yang separuhnya dipotong dengan kredit ya, saprodi, bibit dan segala macam itu ya. Tetapi kalau kemudian terjadi gagal panen, maka resiko dari gagal panen itu sepenuhnya ditanggung oleh petani gitu ya. Dan hutang-hutang yang sudah dia terima tetap diperhitungkan untuk potongan pembayaran pada musim panen berikutnya misalnya begitu ya. Jadi di sini pengusaha juga sebetulnya sangat untung karena dia berbagi resiko dengan petani gitu ya. Kemudian dia juga berbagi biaya dengan pemerintah ya, karena pemerintah kemudian membangunkan infrastrukturnya gitu ya, jalan rayanya dibangun dan segala macam gitu ya. Bahkan juga berbagi biaya dengan donor, karena generasi-generasi pertama Peerbun ini pada masa awal-awal Orde Baru itu juga dapat dana dari Bank Dunia. Jadi Bank Dunia meminjamkan pinjaman ke pemerintah Indonesia, lalu pemerintah Indonesia menggunakan dana pinjaman itu untuk mengembangkan Peerbun ini di Sumatera, di Jawa dan segala macam. Itu banyak sekali pada waktu itu ya. Kalau Anda ingin mengikuti kisah ini ada banyak rujukannya sebetulnya. Jadi di sini terlihat bagaimana sebetulnya fasilitas, kemudahan, ya, dukungan pendanaan dan segala macam itu lebih banyak dinikmati oleh pengusaha ketimbang oleh rakyat yang terlibat di dalam
pola kemitraan ya. Jadi ini mengulang kisah yang sama sebetulnya dengan revolusi hijau, di mana polanya adalah betting on the strong ya, betting on the strong, bukan kepada on the weak ya, bukan kepada orang yang lemah, bukan pro-poor katakanlah begitu ya. Padahal ini strategi pembangunan yang salah sebetulnya ya. Dan kalau Anda mau membaca tulisan-tulisan Pak Sayugyo ya, termasuk kalau Anda tertarik Sayugyo lecture yang terakhir yang disampaikan oleh Profesor Agus Pakpahan, di situ beliau menjelaskan bagaimana sih sebetulnya strategi pembangunan yang justru berbasis kepada kelompok yang paling lemah itu ya, yang dalam ini adalah petani kecil dan segala macam itu. Di situ dijelaskan. Dan dalam kontras dengan negara, saya lupa nama negaranya ya, ditunjukkan negara ini mengikuti jalur itu sehingga dia bisa menurunkan stunting ya, level stunting dan gizi buruknya itu dengan sangat cepat sekali, karena dia berpijak kepada strategi mengembangkan yang lemah dan yang miskin ya. Itu yang disasar. Sementara Indonesia justru mengingkari itu ya, sehingga 50 tahun kemudian kita masih menghadapi stunting. Kita posisinya masih sangat rendah ya. Padahal GDP kita jauh lebih tinggi dari negara di Eropa Timur itu. Tetapi negara ini dalam waktu 15 tahun, dia sekarang sudah mencapai level indeks kelaparan globalnya itu levelnya setara dengan negara-negara maju ya. Sementara Indonesia itu jauh tertinggal, padahal kita sudah menerapkan strategi yang berbeda ini selama 50 tahun ya. Jadi ini satu ilustrasi ya bagaimana betting on the strong itu menjadi bagian dari pembangunan kapitalisme agraria yang dijalankan oleh Orde Baru, baik dalam kasus revolusi hijau maupun agroindustri. Bentuk lain dari kapitalisme agraria adalah undang-undang sektoral ya. Misalnya penanaman modal asing, undang-undang kehutanan, ini untuk membuka investasi di eksploitasi kayu dan segala macam ya. Lalu ada undang-undang pertambangan ya. Jadi undang-undang semacam ini banyak sekali ya, undang-undang sektoral semacam ini banyak sekali dikeluarkan oleh Orde Baru waktu itu untuk memberikan landasan bagi kapitalisme agraria di berbagai sektor itu ya. Lalu tentu saja itu disertai dengan pemberian alokasi lahan yang sangat luas ya, baik untuk HTI, hutan tanaman industri, HPH, untuk kawasan tambang dan segala macam. Nah, ini akan dijelaskan di kuliah minggu depan ya. Nah, ini topik yang kedua ya. Jadi topik pertama tadi menyampaikan titik baliknya ya. Lalu topik yang kedua ini adalah bagaimana sih sebetulnya pembangunan pertanian dan pedesaan yang berciri kapitalisme agraria dan yang strateginya terutama adalah betting on the strong ya, bertumpu dan mengutamakan golongan yang lebih kuat ya. Tentu dengan asumsi yang oleh kalangan ini dianggap punya niat baik ya. Jadi kalau kita mengutamakan pada yang kuat, pasti ekonomi tumbuh, dan kalau ekonomi tumbuh tentu ada kue yang akan bisa dihasilkan dari pertumbuhan itu, dan pada akhirnya toh kue itu akan mengucur juga ke bawah gitu ya. Jadi trickle down effect ya, jadi ada efek tetesan ke bawah gitu. Tetapi tentu saja ini bisa dikritik dari berbagai segi ya, karena trickle down effect kemudian menghasilkan banyak sekali masalah ya. Nah, masalah-masalah ini akan menjadi pokok bahasan yang ketiga, yaitu dampak sosial dan keagrariaan ya, dari strategi yang berciri kapitalisme agraria, dan kapitalisme agrarianya mengutamakan kepada kelompok yang kuat ya, betting on the strong ya. Karena strategi pembangunan kapitalis itu juga tidak selalu harus mengutamakan kepada kelompok yang besar sebetulnya ya. Banyak negara-negara lain yang bisa menjalankan strategi pembangunan yang kapitalis, bukan sosialis, tetapi yang lebih inklusif seperti itu ya. Tetapi inilah yang tidak dilakukan di Indonesia. Nah, ini tentu punya dampak yang sangat mendasar. Kerangka ini dicantumkan di buku Nur Fauzi Rahman yang lain ya, Bersaksi untuk Pembaruan Agraria. Nah, jadi menurut Nur Fauzi ini, gerak pembangunan yang berciri kapitalisme agraria tadi itu kemudian menghasilkan dampak 3 arah ya. Jadi pertama dia menghasilkan krisis keadilan, lalu terjadi krisis alam, dan krisis produktivitas ya.
Nah, saya pada kesempatan kali ini tidak akan membahas semua dampak ini ya, karena sebagian dari dampak itu dijelaskan dalam mata kuliah yang lain ya. Misalnya kalau krisis alam, kurang lebih sudah dibahas di mata kuliah ekologi manusia dan tata kelola sumber daya alam ya. Sebagian saya kira juga diadres ya di ekologi pedesaan dan pertanian ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan lebih membahas kepada krisis keadilannya ya. Jadi ini salah satu dampak dari strategi pembangunan yang berciri kapitalisme agraria yang betting on the strong tadi adalah terjadinya krisis keadilan. Nah, apa yang dimaksud dengan krisis keadilan oleh Nurfauzi Rahman ini? Dia menyebut 3 hal. Pertama adalah kapitalisme agraria yang betting on the strong tadi, baik yang tercermin di dalam revolusi hijau, atau yang tercermin dalam agroindustri, atau yang tercermin di dalam kebijakan sektoral tadi itu ya, pertambangan, kehutanan, dan segala macam, itu melahirkan ketidakadilan akses dan kontrol atas sumber-sumber agraria dan kekayaan alamnya. Jadi akses dan kontrolnya sangat timpang, dan ketimpangan itu punya banyak dimensi ya. Selain akses dan kontrolnya tidak adil, menurut Nurfauzi Rahman, pemanfaatannya juga tidak adil ya. Jadi bagaimana itu digunakan dan dimanfaatkan itu juga tidak adil ya. Misalnya sumber daya pesisir dan kelautan ya, itu apakah mau dimanfaatkan untuk nelayan tradisional ataukah untuk resort ya? Ya, kita bisa berdebat di situ gitu ya. Dari sisi pertumbuhan ekonominya lebih menguntungkan mana secara makro misalnya ya. Kalau kita strateginya betting on the strong, mungkin kita akan bilang ya udah diberikan saja untuk resort ya, lalu akses nelayan ya ditutup ya, karena pemanfaatan area itu adalah untuk resort, bukan untuk wilayah tangkapan tradisional misalnya ya. Jadi ada ketidakadilan semacam itu menyangkut tata ruang ya, tata guna lahan dan segala macam. Krisis keadilan yang ketiga menurut Nurfauzi Rahman adalah pemusatan pengambilan keputusan terkait 2 hal tersebut ya. Jadi tadi sudah ditunjukkan juga bagaimana Orde Baru itu sangat sentralistis ya. Jadi ada upaya untuk memusatkan seluruh keputusan terkait dengan sumber-sumber agraria ini hanya pada negara gitu ya. Karena itu kewenangan masyarakat, partisipasi masyarakat ya, itu dieliminasi. Kelembagaan-kelembagaan lokal seperti masyarakat adat dan segala macam ya tidak diberi ruang, bahkan secara sengaja dan sistematis didegradasi ya dengan penetapan undang-undang desa dan segala macam. Jadi ada dampak semacam itu ya, terjadi krisis keadilan ya. Muara dari krisis keadilan itu adalah konflik ya, konflik agraria. Dan kalau kita melihat konflik agraria yang terjadi sejak Orde Baru itu ragam aspeknya itu jauh lebih rumit ketimbang pada masa pemerintahan Soekarno ya. Kan itu konfliknya lebih pada pertentangan di antara petani sendiri ketika mereka ingin melaksanakan land reform, khususnya pada tanah-tanah yang dianggap melebihi batas maksimum. Jadi, tetapi ketika kita bandingkan dengan konflik-konflik agraria yang terjadi pada masa Orde Baru, itu jauh lebih kompleks ya. Apalagi pada masa sekarang ya. Tetapi dalam catatan buku ini sekalipun, pada masa itu konfliknya sudah sangat beragam aspeknya ya. Salah satunya adalah konflik agraria itu melibatkan konflik antara kelompok mayoritas versus minoritas ya. Jadi ini sifatnya komunal ya. Misalnya ketika masyarakat lokal itu diambil tanahnya ya, lalu kemudian tanahnya diberikan kepada transmigran gitu ya, sementara masyarakat lokalnya tidak diberdayakan ya. Tentu ada ketegangan di situ dan itu menimbulkan konflik ya, dan itu punya dimensi mayoritas minoritas, dan biasanya di situ sentimennya adalah sentimen yang sifatnya komunal, entah itu etnis gitu ya, atau asal daerah, atau bahkan agama gitu ya. Nah, pada masa Orde Baru konflik-konflik ini tidak manifest ya, sudah terjadi konflik, terjadi ketegangan, terjadi benturan di bawah gitu ya. Tetapi dia tidak manifest karena kontrol negara sangat kuat ya. Jadi bentuk-bentuk yang memungkinkan terjadinya ancaman stabilitas politik ini bisa langsung dikendalikan karena ada Babinsa, karena ada kontrol pemerintah yang sangat kuat dan segala macam itu.
Tetapi begitu Orde Baru ini tumbang, legitimasinya hancur ketika Soeharto turun, maka konflik yang selama ini sifatnya laten tadi langsung menjadi manifest ya, dan itu kemudian ketika Orde Baru tumbang, nggak lama kemudian terjadi konflik horizontal di mana-mana. Konflik di Poso, di Sambas ya, ribuan orang meninggal dan dengan cara yang sangat tidak manusiawi ya. Seperti itu ya. Itu bagian dari puncak kulminasinya ya, dari konflik agraria ini ya. Lalu tentu saja antara masyarakat versus negara, ketika misalnya negara mengambil alih tanah milik rakyat di Kedung Ombo lalu diganti dengan sangat murah sekali ya. Karena itu alasannya untuk kepentingan pembangunan, untuk waduk gitu ya. Waktu itu kan belum ada undang-undang pengadaan tanah untuk pembangunan ya. Jadi mekanisme untuk appraisal itu ditentukan sendiri oleh negara, tidak oleh pihak independen yang profesional gitu ya. Jadi semau-maunya saja, mau dibeli berapa itu tanahnya dan segala macam gitu ya. Lalu terjadi juga konflik antar sistem hukum yang berbeda ya. Misalnya masyarakat transmigran dengan masyarakat lokal yang tentu saja punya kerangka rujukan hukum yang berbeda gitu ya. Masyarakat transmigran mungkin bilang, atau bukan hanya masyarakat transmigran, tetapi pendatang ya. Misalnya ketika saya di Sulawesi Tengah, ada pendatang dari selatan ya, dari Sulawesi Selatan, mereka migrasi ke Sulawesi Tengah untuk mendapatkan lahan yang masih murah, untuk menanam kakao gitu ya. Lalu kalau ada konflik, mereka akan bilang, loh saya juga warga negara Indonesia, saya berhak untuk membeli tanah di sini, untuk menguasai tanah di sini begitu ya. Sementara masyarakat lokalnya bilang, menurut adat, tanah di sini tidak boleh dirubah menjadi tanaman perkebunan karena ini adalah lahan untuk lindung, fungsi lindung misalnya gitu ya. Jadi ada benturan antara sistem hukum yang berbeda. Yang satu merujuk kepada dia sebagai warga negara, yang satu merujuk dia sebagai bagian dari masyarakat adat yang harus mematuhi aturan-aturan adat gitu ya. Lalu antara sistem ekonomi yang berbeda ya. Jadi yang satu misalnya sangat komersil gitu, yang satu subsisten, yang satu terlibat di dalam aktivitas ekonomi kapitalis perkebunan gitu ya. Sementara yang masyarakat adat ini, yang tadi saya ceritakan kisahnya antara masyarakat adat di Sulawesi Tengah dengan pendatang dari Sulawesi Selatan yang menanam kakao gitu ya. Itu kan sistem ekonomi yang berbeda ya, antara komoditas ekspor gitu ya dengan yang menanam untuk tanaman pangan ya. Seperti itu. Lalu juga antar ekosistem yang berbeda bisa terjadi konflik di situ karena ini tentunya kaitannya dengan tata ruang ya sebetulnya ya. Apakah misalnya masyarakat yang sangat berkepentingan dengan air dari hulu gitu ya, itu punya atau tidak sebetulnya kekuatan untuk meminta ya warga atau bahkan juga perusahaan yang punya usaha di wilayah hulu itu supaya dia tidak merusak alamnya, supaya ekosistem yang mengandalkan sumber air dari hulu itu bisa terlindungi misalnya ya. Jadi bisa terjadi benturan semacam itu gitu ya. Lalu juga terjadi konflik ekologi politik yang khas Asia Tenggara ya. Misalnya di banyak negara Asia Tenggara itu konflik-konflik terkait dengan sumber daya alam itu juga punya kaitan dengan identitas regional. Sehingga ketidakadilan yang semula itu diciptakan oleh ketidakadilan akses dan kontrol ini, ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber-sumber agraria ini, itu kemudian juga bisa memicu pemberontakan regional. Jadi misalnya ketidakadilan dari dalam alokasi tambang ya di Papua, itu bisa memicu keresahan yang sifatnya punya identitas regional ya. Jadi pemberontakan dan segala macam. Itu terjadi di Aceh misalnya ya. Dan terakhir adalah konflik yang berkaitan dengan identitas gender ya, antara laki-laki dan perempuan. Jadi ini beberapa dampak sosial ya dari krisis keadilan ya. Tentu contohnya banyak ya, tetapi secara konseptual inilah yang sudah terjadi. Dan kalau kita lihat ini, ternyata ini sudah terjadi di awal-awal era Orde Baru ya, terutama sejak 80-an dan terutama 90-an ya. Karena tahun 70-an kan belum mulai datang ya para investor, masih sedikit ya. Tetapi sejak tahun 80-an, 90-an ini sudah makin banyak dan kemudian meledak ya ketika Orde Baru tumbang ya. Nah, tadi dampak sosialnya, kemudian tentu saja ada dampak keagrariaan ya. Bagaimana kondisi ketimpangan itu yang
bukan saja dipertahankan tetapi diperparah oleh revolusi hijau, itu juga kemudian berdampak kepada ketimpangan lanjutannya ya. Ketika revolusi hijau itu dilaksanakan tanpa mempertimbangkan pihak yang lemah, ketika dia dilaksanakan dengan strategi betting on the strong tadi ya. Nah, bagaimana kondisi penguasaan tanah ini yang tidak diatasi, tidak dikoreksi, tetapi justru pihak yang punya tanah luas dan petani kaya dan menengah itu justru diprioritaskan ya, dan dijadikan sandaran utama ya di dalam revolusi hijau itu, betting on the strong yang tadi saya sampaikan itu justru semakin memperparah ketimpangan lanjutannya ya. Jadi ketika mereka menguasai tanah ini sudah ada ketimpangan, dan ketika kemudian ini dijalankan strategi kapitalisme agraria yang tidak mengoreksi ini, maka ketimpangannya menjadi makin meluas, karena orang yang punya tanah luas itu sekaligus juga punya penghasilan yang makin banyak di luar sektor pertanian. Kalau di Jepang itu piramidanya bukan piramida terbalik ya. Kalau di Indonesia kan piramidanya terbalik, jadi kalau ini nanti digambar lebih lanjut, ini jadi piramida terbalik ini ya, karena yang menguasai tanah luas sekaligus menguasai pendapatan non pertanian yang lebih banyak juga gitu ya. Nah, kalau di Jepang tidak seperti itu, karena mereka yang punya tanah luas itu dia tidak terlibat di dalam sektor non farm, dan salah satu mekanisme sosial mengapa hal itu terjadi adalah karena tanah di sana itu tidak diwariskan secara merata seperti di Indonesia ya, tetapi dia diberikan kepada anak lelaki tertua di situ ya, yang mampu ya. Kalau nggak mampu dia bisa alihkan ke yang berikutnya ya, sehingga orang yang punya tanah dia saja begitu ya, tetapi dia punya kewajiban untuk mengentaskan saudara-saudaranya supaya bisa menikmati pendidikan dan seterusnya, sehingga dia bisa kemudian terlibat di dalam sektor non farm gitu ya. Ini saya bicara mengenai sejarah awal Jepang pasca Perang Dunia Kedua ya, bukan kondisi sekarang ya. Nah, karena itu di Jepang tidak terjadi piramida terbalik, karena di sana tentu saja dilakukan land reform sehingga relatif tidak terjadi ketimpangan dalam penguasaan ini. Lalu kemudian ada mekanisme sosial juga yang mengatur bahwa lahan tidak terfragmentasi lagi, sehingga relatif setelah dibagi melalui land reform itu dia tidak terpecah-pecah kemudian menjadi lahan gurem lagi, tetapi dia bisa dipertahankan pada skala yang optimal ya. Lalu itu hanya dikelola oleh satu orang saja di rumah tangga itu gitu ya. Tetapi kemudian dengan kewajiban saudara-saudaranya harus bisa berkiprah dan memperoleh tempat di sektor non-farm ya, sehingga tidak terjadi penumpukan tenaga kerja di sektor pertanian ya, yang tentu membuat sektor pertanian tidak produktif ya. Nah, tetapi di Indonesia hal itu tidak terjadi ya. Seperti tadi saya sampaikan, revolusi hijau itu justru betting on the strong, dia bertumpu dan mengutamakan petani kaya dan petani menengah ini. Mereka lah yang mendapatkan banyak keuntungan dari revolusi hijau, sehingga ketika revolusi hijau ini berlangsung, maka mereka memperoleh banyak sekali surplus pertanian ya. Surplus pertanian itu artinya apa? Artinya hasil produksi pertanian dikurangi dengan biaya produksinya, lalu dikurangi dengan biaya minimum hidup yang ada di situ, consumption fund-nya, itu dia masih lebih. Jadi ada surplus di dalam pendapatan pertaniannya itu ya. Dan surplus ini terutama hanya terjadi pada petani kaya dan petani menengah ya. Nah, dengan surplus inilah maka kemudian bisa diinvestasikan ke off-farm ya, dan bahkan ke non-farm ya. Karena itu hanya petani kaya dan menengah inilah yang kemudian bisa memperoleh pendapatan lebih banyak lagi di off-farm dan non-farm. Nah, bagi petani miskin, apalagi buruh tani, revolusi hijau ini justru menyulitkan kondisi mereka ya, karena revolusi hijau ini kan membutuhkan biaya yang lebih mahal gitu ya, sementara tanah mereka sangat sempit. Sehingga ada kalanya petani miskin ini tidak mampu lagi membiayai usaha taninya karena sudah tidak visible lagi gitu ya, sehingga hanya dia kadang menjual tanahnya atau menyewakan tanahnya kepada petani menengah atau petani kaya, sehingga terjadi akumulasi ya, seperti itu. Sehingga mau nggak mau untuk dia bisa memenuhi biaya hidup ini, karena ini kan tidak cukup dengan usaha pertanian ya, usaha pertaniannya hanya menghasilkan pendapatan ini, sementara kebutuhan hidupnya harus sampai di sini, maka dia juga harus menjalankan strategi nafkah ganda. Tetapi strategi nafkah ganda ini dia lakukan
lebih dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan minimumnya ya. Jadi bukan dalam rangka untuk ekspansi ya. Jadi kalau petani menengah ini dia punya off-farm dan non-farm, ini sudah lebih ke arah ekspansi ya. Apalagi yang kaya gitu ya. Tetapi yang petani gurem ini dia melakukan strategi nafkah ganda itu lebih untuk memenuhi kebutuhan minimumnya. Jadi lebih dalam rangka konsolidasi lah ya, supaya dia tidak kelaparan. Apalagi untuk buruh tani ya. Buruh tani itu dia tidak punya lahan, dia bekerja dari on-farm itu hanya sebagai pekerja gitu ya. Dan ini pun tidak mencukupi sehingga dia harus terlibat di dalam strategi nafkah ganda. Tetapi lagi-lagi ini hanya sedikit melebihi dari kebutuhan biaya minimum, padahal dia sudah mengerahkan tenaganya untuk strategi nafkah ganda tadi ya. Jadi di sini kelihatan sekali bagaimana salah satu dampak keagrariaan dari pelaksanaan revolusi hijau adalah semakin menajamnya ketimpangan, bukan saja dalam ketimpangan penguasaan lahan, tetapi juga ketimpangan pendapatan ya. Baik pendapatan itu dari on-farm atau off-farm ataupun non-farm ya. Nah, saya kira itu ya kuliah kita. Jadi kita sudah membahas mengenai bagaimana titik balik kebijakan dari Orde Lama ke Orde Baru. Kita sudah membahas juga apa sih bentuk-bentuk pembangunan pedesaan di era Orde Baru, yang itu terutama berbasis kepada kapitalisme agraria, dan itu dilakukan dengan strategi betting on the strong. Lalu terakhir kita sudah membahas mengenai dampak sosial dan keagrariaan dari pelaksanaan politik pembangunan pedesaan semacam itu.